diserat-serat, dibabat. Kalau ketemu kalimatnya Syekh Siti Jenar, kalau dia ngomong saya mati, itu sebenarnya kebalikannya. Karena alam hidup ini bagi Syekh Siti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita masih terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini di sesi para syahid, para martir. Minggu lalu kita ketemu Abu Mansur Al-Hallaj. Malam ini kita ketemu Syekh Siti Jenar, semacam penerusnya tapi secara tidak langsung. Jadi sebenarnya saya tidak tahu kalian sudah pernah baca-baca atau sudah pernah ketemu atau belum sama beliau ini. Karena di toko buku hari ini banyak sekali, di perpus juga mungkin banyak referensi-referensi, materi-materi tentang Syekh Siti Jenar. Kita lihat, kalau ini rentetan namanya, yang paling terkenal ya Syekh Siti Jenar, cuma dia kecilnya disebut San Ali, atau ada yang menyebut nama aslinya Hasan Ali Ansor. Ada juga nama Syekh Abdul Jalil. Ini diperoleh ketika ikut dakwah di Malaka. Terus ada juga nama Syekh Jabaranta. Itu ketika dakwah di Palembang, Sumatera. Ada juga nama Prabu Satmoto. Jadi Prabu Satmoto itu raja yang kelihatan oleh mata, raja yang kasat mata. Itu diperkenalkan oleh murid-muridnya. Nanti ada banyak muridnya yang menyebarkan ajarannya. Daerah Jawa Baratan lebih gampang menyebutnya Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang. Juga nama Syekh Siti Jenar. Jadi itu karena filosofi yang dikembangkan adalah nasud dan lahutnya gaya Al-Hallaj, yang itu bahwa jasad itu tidak ada nilainya. Jasad itu hanya sekedar tanah. Manusia itu berharga bukan karena jasadnya, bukan karena kulit, daging, dan fisikmu, tapi karena rohmu, yang itu pancarannya Tuhan di muka bumi. Dan itu Syekh Siti Jenar mungkin sering mengajarkan ini, sehingga oleh muridnya dinamai Siti Jenar. Dia sering mungkin berfilosofi tentang tanah merah. Maka nanti kita lihat seperti apa ajarannya. Ada juga nama Syekh Nurjati atau Pangeran Panjunan, atau kadang juga disebut Sunan Sasmito. Ini adanya di Babat Cirebon. Variasi lain ada Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, naskah-naskah Jawa Tengah. Kalau Rambo Warsito menyebutnya Sunan Kajenar.
juga nama Syekh Wali Lanang Sejati. Nah, itu susah ini. Kalau Syekh Wali Lanang itu biasanya dinisbatkan pada Maulana Ishaq, bapaknya Sunan Giri. Tapi Syekh Siti Jenar ini tidak cuma Syekh Wali Lanang, tapi Wali Lanang Sejati. Ya, ada juga nama Syekh Jati Mulyo. Ada juga nama Syekh Sunyoto Jati Murti Susunan ing Lemah Abang. Gelarnya panjang ya. Oke, sekarang silahkan kamu hitung dan dihafalkan berapa namanya Syekh Siti Jenar. Ya kan kalau ada ujiannya kan kamu harus menghafalkan ini. Sebutkan nama-nama Syekh Siti Jenar dan alasannya. Nah, ya kan harus gitu, harus dihafalkan. Ajarannya Syekh Siti Jenar itu dikenal sebagai ajaran sasahidan. Satu akar kata sama sahadat. Jadi kesaksian yang tidak sekedar bersaksi tapi juga sadar akan hakikat dirinya, hakikat Tuhannya, hakikat kehidupan ini, hakikat alam semesta. Cuma sahadatnya agak kontroversial. Jadi ini kayak sahadat versi Al-Hallaj, sahadat versi Manunggaling Kawula Gusti. Jadi bayangkan itu kalimatnya. Yang ngerti Jawa mesti bisa merasakan dahsyatnya kalimat itu. Ingsun anekseni ing bab ingsun dhewe. Satuhune ora ana pangeran namung ingsun. Lan nekseni ingsun setuhune Muhammad iku utusan ingsun. Ya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun. Rasul iku rasaning sun. Muhammad iku cahyaning sun. Ya ingsun kang eling tan kena ing lali. Ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Yang nggak ngerti Jawa ada subtitlenya nggak di situ? Ya, ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ya ingsun kang amurba wisesa, kang kuwasa wicaksana, ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna padhang terawangan, ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun. Itu sahadatnya sasahidan. Sama sebenarnya penjelasannya ya agak mirip aja anak al-haqnya Al-Hallaj minggu lalu, karena sumber ilmunya mungkin sama. Jadi kalau Syekh Siti Jenar ngomong ingsun, itu nunjuknya bukan ingsun yang fisik aku yang ada ini, tapi ingsunnya itu ingsunnya Allah. Orang jadi salah paham karena ingsun di situ ditafsirkan Siti Jenar yang manusia. Padahal kalau pakai filsafatnya hululnya Al-Hallaj kemarin, ingsunnya itu ingsun akunya Allah. Karena yang berhak bilang aku hanya Allah. Yang akunya pasti ada itu kan cuma Allah. Akuku ini kan nggak mesti ada. Akuku itu ada karena adanya akunya Allah. Akuku itu tidak sejati. Fisikku ini tidak ada gunanya kan. Kalau bagi Syekh Siti Jenar, fisik kita ini bangkai, mayat. Ketika ditinggalkan Allah, tidak ada orang mau menyentuh kita. Katanya Syekh Siti Jenar malah najis. Jadi fisik itu tidak ada ini. Jadi kalau dia bilang aku, bukan aku yang fisik ini, berarti aku yang rohani. Dan aku yang rohani itu wa nafakha fihi min ruhi, bagian dari rohnya Allah. Jadi kalau saya bilang aku, pasti yang dirujuk bukan yang fisik ini. Wong ini cuma asalnya dari tanah, besok kembali ke tanah merah. Ya kan? Tapi aku yang rohani, dan akuku yang rohani itu hakikatnya adalah Allah. Kok kamu nggak nemu Allah dalam dirimu, berarti kamu sedang gelap.
Ya kan, Nur Muhammad nggak mencapai dirimu. Biar Nur Muhammad mencapai dirimu, bergeraklah mendekat ke Nur Muhammad. Nur Muhammad itu makhluk paling dekat sama Allah karena dia limpahan pertama. Biar dirimu terang. Kalau kamu terang, kamu bisa tahu Allah yang ada dalam dirimu. Nah, itu filosofi dari Syekh Siti Jenar. Mirip sama Al-Halad, mirip sama Abu Yazid Bustami, mirip sama Ibnu Arabi. Maka saya bilang dia bukan orang yang pertama yang ngomong semacam ini. Bahkan para wali yang lain pun insya Allah ngerti ajaran ini. Cuma mungkin karena pertimbangan masyarakat muslim yang belum dewasa, yang hampir semua masih mu'alaf. Yo kayak Nabi Muhammad awal kan Islam ketika didakwahkan ke masyarakat Arab kan Islam yang sangat material. Lakukan ini pahalanya sekian, lakukan itu kan sebenarnya untuk mancing orang biar mau. Setelah mau biar dia merasa, setelah dia merasa harusnya sudah tidak terikat lagi pada yang fisik. Nah, itu maunya Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Cuma para wali pertimbangannya mungkin dakwah. Oke, sehingga Syekh Siti Jenar dengan dukungan politik akhirnya harus dieksekusi, merusak imannya masyarakat yang masih belum cerdas, sama kayak Sokrates kemarin, sama kayak Al-Halaj. Oke, jadi syahadatnya namanya syahadat syahidan. Ini bagi muslim yang syariat kaku, ini murtad luar biasa. Ya kan, ini kafir mughaladzah, ini sudah. Iya, sudah tidak bisa lagi ditolerir. Masa nganggap dirinya Tuhan, ya kan? Padahal kamu tidak sadar. Jangankan yang ini ya, ketika kamu merasa benar, ketika kamu merasa besar, ketika kamu merasa sombong, itu sebenarnya juga kamu sedang nganggap dirimu kayak Tuhan. Karena yang berhak sombong, berhak merasa selalu benar, itu hanya Allah. Kamu tidak punya hak, kamu tidak ada apa-apanya. Pengetahuanmu tentang kebenaran itu karena diizinkan oleh Allah, dicahayai oleh pengetahuannya Allah. Al-ilmu nurun, maka nggak boleh kamu sombong sedikit pun. Ketika kamu sombong, kamu sedang mempertuhankan dirimu sendiri. Nggak usah bilang anak al-haq. Sebenarnya ketika kamu merasa dirimu yang paling benar, itu kamu kayak Al-Halaj yang bilang anak al-haq, akulah kebenaran. Tapi Al-Halaj ketika bilang anak al-haq, orientasi egonya hilang. Ananya Allah, tapi kamu yang bilang anak al-haq itu ananya itu dirimu sendiri, egomu yang kamu tunjuk. Dan yang kayak gitu, kayak minggu lalu kan di Al-Halaj, watakmu yang kayak gitu itu mirip Fir'aun. Fir'aun kan juga ngaku Tuhan, dan iblis kan juga ngaku ana. Ananya iblis dan ananya Fir'aun itu ana yang egois, dirinya sendiri. Itu kan debatnya Al-Halaj sama iblis minggu lalu. Tapi ananya Al-Halaj dan kawan-kawan bukan ana ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Jadi maka hati-hati kamu yang tiap hari mengkafirkan orang kayak gini. Jangan-jangan kamu sendiri yang sebenarnya diam-diam bilang ana al-haq. Kamu sendiri yang sebenarnya merasa akulah yang paling benar, maka yang lain kafir, murtad, sesat. Oke, maka hati-hati ya. Jadi itu syahadat syahidan. Terus satu hal yang khas dari Syekh Siti Jenar, jadi dia punya strategi sendiri untuk membangkitkan kesadaran religius orang Jawa. Jadi Syekh Siti Jenar itu di banyak serat nanti punya banyak sekali jenis syahadat. Kalau kamu kan syahadatnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu pun cuma kamu ucapkan, tidak pernah dihayati. Itu kan cuma di bibir kan, tidak pernah. Jadi yang syahadat mulutmu, rohmu belum syahadat, hidupmu belum syahadat. Di catatan saya itu ada namanya syahadat sekarat, ada syahadat paleburan, ada syahadat sejati, ada syahadat sekarat wiwitaning pati, ada syahadat sekarat
hati atau syahadat Nur Muhammad, ada syahadat panetep panotogomo, ada syahadat pecating nyowo, dan seterusnya. Dan itu nanti isinya beda-beda. Saya nggak sempat kalau tak taruh satu-satu di sini kamu nanti malah bingung. Syahadatmu tetap itu aja, tapi dengan gawanya Sesi Jenar. Jadi menurut Sesi Jenar, syahadat itu adalah kondisi roh, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi bukan hanya lisan, rohnya ikut, yang lahir dari akal, akalnya ikut, dan hatinya ikut. Dan tidak harus bahasa Arab. Hampir semua syahadatnya campuran, susunannya Arab dan Jawa, biar murid-muridnya ngerti. Jadi syahadatnya rohnya. Hidupmu itu harus melambangkan syahadat. Berarti Allah nomor satu, Rasul panutanmu yang utama. Jadi tunjukkanlah bahwa kamu sehari-hari itu percaya Allah itu ada. Kalau kamu galau, sumpek, stres, itu menunjukkan kamu tidak terlalu percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kamu nakal, mursal, sakarepmu dewe, itu juga menunjukkan kamu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kamu belum syahadat. Jadi syahadat itu ada dalam kondisimu yang percaya 100% bahwa Allah itu ada dan main dalam hidupmu. Selama ini mungkin kamu hanya yakin Allah itu ada, tapi bahwa Allah bermain dalam hidupmu itu biasanya agak timbul dan tenggelam. Kalau pas lagi sumpah itu baru kamu ya Allah sedikit. Tapi kalau lagi seneng enggak, kalau lagi biasa-biasa enggak. Jadi apa? Berarti kesadaranmu timbul tenggelam. Kamu belum bersyahadat. Karena ada ceritanya muridnya Sunan Kalijogo, aslinya muridnya Sunan Bonang, terus nyebrang dari muridnya Sunan Kalijogo, namanya Syekh Janggung, yang begitu diuji syahadat. Jadi satu ketika Sunan Bonang uji santri-santrinya untuk syahadat, yang lain fase-fase semua syahadatnya. Syekh Janggung ini, ayo giliranmu Syekh Janggung syahadat. Dia tidak baca syahadat, tapi terus keluar, naik pohon yang paling tinggi, terus menjatuhkan diri ke bawah dan selamat. Nah, ya kan? Jadi itu sebenarnya dia ingin menunjukkan pada gurunya, saya yakin 100% Allah itu ada. Kalau belum waktunya mati, ya tidak mati. Kalau mati, ya memang sudah waktunya. Ayo, kamu berani gak kayak gitu? Ya kan? Di depan itu kan ada pohon besar itu. Saya percaya Allah itu ada. Kalau belum waktunya ya enggak. Kalau sudah waktunya mau menghindar kayak apapun ya enggak akan menghindar. Kenapa kamu nggak berani sekarang? Karena memang belum waktunya, Pak, kan gitu. Oke, jadi itu namanya syahadat roh. Jadi rohmu yang syahadat, maka hidupmu coraknya syahadat tadi. Kalau ada masalah apapun, nggak usah galau, Allah masih ada. Kalau kamu sedang bahagia karena apapun juga tidak usah berlebihan. Kamu dapat pujian banyak orang juga tidak usah gaya. Yang layak dipuji Allah. Kalau kamu bisa sebagus itu sehingga dipuji orang, itu kan karena izinnya Allah. Kamu dipinjemi beberapa kualitas bagus oleh Allah. Maka jangan bosen-bosen bilang Alhamdulillah. Semua yang kamu nikmati sekarang itu emangnya hasil karyamu. Kalau kamu pinter, pikiranmu kan sebenarnya dapat pancaran nur dari Allah. Kalau kamu cakep, itu dulu yang merancang dirimu kan juga Allah. Ayah ibumu nggak merancang. Tiba-tiba kamu lahir jadi cakep. Kalau kamu merasa jelek, itu kamu mikirnya kurang panjang. Pasti cakep. Apa ada orang jelek? Kan nggak ada. Cakep dan jelek itu kan urusan standar, bukan urusan hakikat. Jadi kalau standar itu kan bisa, tiap orang punya standar beda-beda. Yang kamu anggap jelek, ya siapa ngerti bagi yang lain sangat jelek. Oke, enggak seperti yang lain bagus. Ya, oke, ya. Dan lagian itu kan kalau fisik kan katanya saya sebut jenar fisik itu apa? Itu cuma bangkai, itu cuma mayat. Hakikatnya fisik memang bangkai. Ketika dia ditinggal roh, ya kembali ke asalnya bangkai.
Jangankan nunggu sehari, 1 jam aja, secakap apapun orang, kalau rohnya sudah pergi, siapa berani mendekat? Ya kan? Wis sopo lah aku yang kamu paling cakep. Innalillahi pengumuman misalnya. Semalam aja lah kamu temani, terserah di kamar hotel paling mahal kayak gimana. Kalau mau. Itu menunjukkan bahwa hakikatnya fisik itu bangkai, kayak katanya Syekh Siti Jenar. Jadi syahadat, hidupmu harus bersahadat. Bahasa lainnya bertauhid. Allah harus nomor 1 dalam hidupmu. Nanti hidupmu akan tenang. Kalau yang syahadat cuma mulutmu, ya tidak ada gunanya. Sama kan kalau dengan yang sholat cuma tubuhmu, yang puasa cuma perutmu, yang zakat cuma dompetmu, dan yang haji cuma fisikmu, tidak ada nilainya. Orang tidak Islam juga bisa kayak gitu. Terus, jadi kalau kemarin Syekh Siti Jenar ana al-haq, maka al-halaj ana al-haq, Syekh Siti Jenar kalimat yang terkenal adalah ya ingsun iki Allah. Argumennya apa? Ya persis kayak al-halaj kemarin. Jadi aku itu yang punya aku itu hanya Allah, bukan diri manusiaku yang ditunjuk, tapi Allah yang ada dalam diriku. Kalau ada yang bantah, loh Allah kok ada dalam dirinya manusia? Terus kamu lihat, terus Allah harusnya ada di mana? Kita kan yakin bahwa Allah itu muhit itu ada di mana-mana. Dia meliputi segala sesuatu. Jangankan dalam diri manusia, di setiap makhluk ciptaannya, di sana ada Allah. Kamu tidak akan berani bilang di sini ada Allah, enggak. Kamu bilang tidak ada juga susah, bilang ada juga susah. Itu loh Allah, itu loh, lihatin. Nah, kamu kan nggak berani. Padahal kita punya pandangan bahwa innallaha bikulli syai'in muhit. Muhit itu meliputi segala sesuatu. Dunia ini ada di dalam Allah. Maka kalau orang bilang Allah dalam diriku, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan banyak sekali ayat yang mengisyaratkan ke sana. Ya termasuk tadi wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi yang di leher ini. Berarti Allah lebih dekat padamu dibandingkan nyawamu sendiri. Sama nyawa kamu bisa putus, tapi sama Allah tidak bisa. Kan kalau ada orang mati, nyawanya putus sih. Kan ada yang gitu. Tapi sama Allah tidak bisa, karena Allah lebih dekat denganmu. Cuma kita nggak sadar. Kita itu merasa sosok pribadi yang mandiri, kita di sini dan Allah di sana. Kan kita mikirnya gitu. Makanya kalau berdoa terus kamu nggak luar biasa gini kan, sambil ya Allah minta ke atas. Ya tidak apa-apa sih, asal lebih khusyuk dibandingkan yang tidak konsentrasi. Sambil doa tidak konsentrasi, kadang tangannya gini-gini ya, amin. Padahal doa itu minta, ya kamu minta tapi nggak serius itu ya. Nanti jangan-jangan malaikatnya tersinggung. Minta apa tuh kamu itu? Minta kok sambil doanya hafalan lagi. Karena ada kamu tiap hari doamu kan hafalan, jadi malaikat tuh mesti alawis tahu podo. Ya kan? Hafalan ora jelas. Tidak ada penghayatan. Iya. Oke, nanti diketawain itu sama Siti Jenar di belakang nanti ada. Jadi yo ingsun iki Allah. Dan memang kan ada hadits qudsi yang bilang di situ, ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni. Jadi aku itu khazanah tersembunyi, sebelum ada makhluk satupun ya Allah nggak dikenal. Maka Allah sengaja melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu biar dia dikenal. Jadi hakikatnya yang ada itu Allah, cuma dia menciptakan semua makhluk termasuk manusia biar dia dikenal dan dikasih bekal. Jadi penciptaannya tidak kok kayak sulap ding gitu, tapi pelimpahan dari dirinya Allah. Jadi anak kansun makhfir, kayak kamu bercermin. Kalau kamu ingin ngerti wajahmu kayak apa kan, bercermin lah. Dari cermin itu kamu ngerti dirimu.
Nah, kayak tak bilang kemarin, wahdatul wujud itu bukan kok ada wujud sama wujud terus bersatu, enggak. Ada wujud yang sejati, yang lain itu hanya cerminan dari wujud yang sejati itu. Kalau semua ruangan di masjid ini dari kaca, kamu ada di tengah-tengah, wujud yang sejati kan kamu yang ada di tengah-tengah masjid itu. Gambar yang mantul di semua kaca, itulah makhluk. Semuanya representasi Allah, semuanya perwujudan dari Allah, meskipun mungkin tidak lengkap. Yang sebelah sana gambar punggungnya, sebelah sana gambar wajahnya, sebelah kiri gambar pundaknya, sebelah kanan juga gambar pundaknya. Dan yang gambarnya agak sempurna, mirip sekali sama Allah, itu manusia. Bukan gambar fisik loh ya, tapi gambar rohaninya. Nah, itulah maka iyo ingsun niki Allah, katanya Syekh Siti Jenar. Ini termasuk yang nanti kamu ulang 10 menit ke belakang di rekamannya biar kamu paham. Oke, kita lanjutin lagi. Dari situ lahirlah konsep namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi antara pemerintah dengan yang diperintah, antara majikan dengan buruhnya, itu harus manunggal, termasuk manusia dengan Tuhannya. Kata-kata ini nasihatnya pada Sunan Pembayat, Sunan Bawat dari Syekh Siti Jenar. Kawula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Diingat-ingat ya, di serat-serat di bab-bab kalau ketemu kalimatnya Syekh Siti Jenar, kalau dia ngomong saya mati itu sebenarnya kebalikannya, karena alam hidup ini bagi Syekh Siti Jenar alam kematian. Alam kematian besok itu justru yang hidup sebenarnya. Jadi saat ini nama Kawula Gusti itu berlaku, yakni selama saya mati. Jadi saat kita hidup di dunia ini masihlah kita boleh ngomong manunggal antara Kawula dan Gusti. Tapi nanti setelah mati tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti. Kita masih Kawula kan karena kita masih terjebak oleh tanah merah ini. Kita nanti terjebak oleh fisik. Begitu besok kita terbebas dari kungkungan fisik, ya kita hidup yang sejati. Dan itu tidak ada lagi dikotomi Kawula dan Gusti, karena kita sudah ilaihi roji'un, kembali pada yang sejati, kembali pada Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, kecuali nafas yang tidak mutmainnah, itu yang tidak bisa langsung ilaihi roji'un, harus diperbaiki lagi. Oke, terus nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kawula lenyap. Yang tinggal hanya hidupku, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Jadi sekarang filsafat hulul ittihad manunggaling Kawula Gusti itu laku. Tapi besok tidak ada gunanya, wong sudah jadi satu. Sekarang masih bilang anak al-haq, yo ingsun Gusti Allah. Itu sebenarnya masih, saya bilang tadi, masih rasanya ada jarak, masih fana, belum fana fil fana. Tapi besok di kehidupan yang sejati, ya lenyap yang sejati. Kalau bahasa Buddha namanya nirwana. Oke. Hei Pangeran Bawat, bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang banyak hiburan, aneka warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Tidak seperti Syekh Siti Jenar. Saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan ialah kembali kepada kehidupan. Jadi ini ya makomnya memang sudah tinggi. Ya tidak usah diukur sama kalian, masih panjang jalanmu. Ya syukur-syukur sedikit-sedikit
Meskipun masih belum bisa merasakan untuk bisa semakom sama Al-Halaj atau semakom sama Syekh Siti Jenar, ya sidik-sidik lah melangkah mendekat ke sana. Karena memang hidup kita kan harus muter dari nalillahi wa inna ilaihi tadi. Kita harus kembali ke Allah. Jadi saya selalu bilang di banyak kesempatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, ilmu apapun yang kita dapatkan, harusnya bisa selangkah atau setengah langkah atau seperempat langkah semakin dekat pada Allah. Jadi tidak boleh ada yang bikin kita malah semakin jauh. Apa-apa yang diingat Allah. Mau minum pun harus bismillah dulu, ingat Allah. Jadi biarkan teh ini membawa kita sedikit lebih dekat pada Allah. Dulu kan harus gitu, apapun harus begitu. Karena jalur kita itu ilahi pada Allah. Kalau ada apapun kok malah bikin kamu semakin jauh sama Allah, berarti kamu salah jalan, kamu tersesat. Karena hidup kita kembali ke sana. Kalau kamu semakin menjauh, berarti kamu sedang salah jalan. Cepet-cepet balik, kan gitu. Jadi kiblatnya tetap pada Allah. Sampai akhirnya syukur-syukur kamu bisa lari cepat kayak para wali, dan sebelum kamu meninggalkan dunia ini bisa bersatu, bisa akrab. Level kita kan akrab aja ya, bisa dekat, mukorobah kalau bahasanya para sufi sama Allah. Oke, jadi itu namanya manunggal. Hidup kita prosesnya ke sana, jangan ada yang sampai lupa. Jadi dunia ini persinggahan sementara, atau sebenarnya bukan persinggahan. Jadi ini ya jalan kita. Kalau persinggahan itu kan kamu berhenti sebentar, nggak usah berhenti, jalan aja terus. Kalau butuh makan ya beli di perjalanan, kalau butuh minum beli di perjalanan. Nggak usah mampir lagi, umur kita nggak panjang. Kan kalau orang Jawa urip itu mampir ngombe. Sudahlah, nggak usah pakai mampir. Sekarang di kereta juga bisa beli minuman, di pesawat juga beli minuman. Nggak pakai mampir untuk ngombe. Jadi sambil jalan. Bahkan minum itu juga rangkaian perjalanan kita. Oke, itu ajarannya para sufi. Oke, kita lihat guru-gurunya. Guru pertama adalah Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini tinggalnya di Cirebon. Ini masih sepupunya. Kalau bapaknya Syekh Siti Jenar kan Syekh Datuk Soleh, bapaknya Syekh Datuk Kahfi itu Syekh Datuk Ahmad. Jadi sama-sama Datuk karena tinggalnya di Malaka. Orang tua kan dipanggil Datuk. Yang sering nonton Upin Ipin mesti ngerti. Jadi Syekh Datuk Kahfi ini mursyidnya Torekot Ahadiyah. Jadi nanti ada semacam bagi-bagi tugas. Kalau Syekh Datuk Kahfi itu Jawa Tengah ke barat sampai ke daerah-daerah Filipina, Malaysia dan seterusnya. Sementara Maulana Malik Ibrahim itu Jawa Tengah ke timur sampai daerah Bali, Maluku dan seterusnya. Itu pembagian wilayah dakwahnya. Sama-sama disebut mursyidnya Torekot Ahadiyah. Nanti daerah-daerah India, Pakistan dan sekitarnya kemarin sudah saya sebut Syekh Ahmad Faruk Sirhindi, itu juga mursyid Torekotnya Ahadiyah. Satu lagi ada yang namanya Syekh Ahmad Bilali, itu dari Muhammad Al-Bilali, itu dari daerah Hijaz dan sekitarnya, Arab Saudi dan sekitarnya. Itu bagi-bagi dakwahnya. Jangan itu, karena di Asia kan Islam di daerah-daerah tertentu belum tersebar. Jadi guru pertamanya San Ali Syekh Siti Jenar itu Syekh Datuk Kahfi. Dari beliau Siti Jenar belajar banyak, khususnya untuk dasar-dasar ilmu keislaman. Terus setelah dari Syekh Datuk Kahfi sempat juga nanti belajar pada Arya Damar. Arya Damar zaman ini sudah tua. Arya Damar itu bapak tirinya Raden Patah. Aslinya Cina. Arya Damar ini muridnya Syekh Ibrahim Samarkondi. Di hari tuanya dia jadi sufi.
Ada yang beberapa penelitian menyebut Arya Damar itu nanti yang menguasai kerajaan di sana Palembang. Antara lain namanya adalah Aditya Warman pada zamannya. Nama Cinanya adalah Xuan Liong, naga emas. Dan di hari tuanya dia jadi sufi. Dari Arya Damar ini nanti Syekh Siti Jenar belajar tentang Nur Muhammad. Oke, terus semangat cari ilmunya luar biasa Siti Jenar ini, termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu. Yang terkenal hidup kan Hindu, Buddha, warisannya Mojopahit. Dan ajaran-ajarannya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu, Buddhanya. Jadi yang paling terkenal kan Siti Jenar itu belajar kitab nama warisannya Prabu Kertawijaya, Caturvipala. Ini kitab Hindu Buddha. Jadi agama khasnya Mojopahit itu kan mix antara Hindu dan Buddha. Orang menyebutnya Siwa Buddha. Siwa tapi masuk Buddha. Siwa itu kan harusnya Hindu, tapi di Mojopahit digabung Siwa Buddha. Nah, itu kitab warisan Mojopahit itu yang paling terkenal itu Caturvipala, dan 4 ajaran yang nanti berpengaruh pada Syekh Siti Jenar yaitu 4 laku utama. Ini sufi. Yang pertama nisfra, lenyapnya keinginan. Nirhana, lenyapnya keterikatan dengan yang jasmania. Yang ketiga niskala. Niskala itu fana. Fana itu bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat nirasraya. Nirasraya itu fana fil fana, puncaknya kelenyapan. Kalau fana itu egomu hilang, kamu bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau fana fil fana itu sudah nggak bisa dibahas, nggak bisa dibahasakan lagi, nggak bisa dijelaskan. Bersatu itu kan masih bisa dijelaskan. Ana al-haq, akulah kebenaran, masih bisa diucapkan dengan kata-kata. Fana tapi masih bisa ngomong, akalnya masih jalan. Tapi fana fil fana itu sudah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum, sudah selesai. Kamu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau Nabi Musa sudah pingsan, dia nggak bisa ingat apa-apa lagi. Itu fana fil fana. Kalau ajaran Hindu, Buddha namanya nirasraya. Nah, itu jadi ini ajaran ini sangat berpengaruh nanti di Syekh Siti Jenar. Terus dia juga pernah mengembara ke Baghdad karena dia tahu nenek moyangnya ada di sana. Jadi Syekh Siti Jenar yang tak sebut dari Gujarat itu kan kalau ditarik garis silsilahnya keturunan dari Husain bin Ali. Kalau Husain kan ya berarti masih cucu langsungnya Rasulullah. Maka dia juga ingin kenal sama nenek moyangnya. Maka dia sempat belajar di Baghdad. Dan di Baghdad lah dia kenal ajaran-ajaran tasawuf. Dia kenal Al-Halaj, dia kenal Ghazali, dia kenal Al-Qushairi dan kawan-kawan. Cuma dalam sejarahnya yang paling bikin Syekh Siti Jenar terpesona adalah karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini dia nulis 3 kitab yang bikin Syekh Siti Jenar jatuh cinta, yaitu Hakikat Al-Haqa'iq, yang kedua Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan yang ketiga Al-Insan Al-Kamil. Ini kitab yang bisa kamu cari dan kamu download. Syukur-syukur bisa kamu baca. Syukur-syukur bisa dijalani. Apalagi yang Insan Kamil nanti termasuk berpengaruh pada Iqbal dan kawan-kawan. Jadi konsep Insan Kamil dalam tradisi tasawuf yang paling terkenal kan memang dari Al-Jili, dan yang kedua dari Ibnu Arabi. Versi eksistensialisnya nanti disempurnakan oleh Iqbal dari India. Nah, jadi dengan bekal
Dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir, nanti Syekh Siti Jenar menjalani lakunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa, yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu, dan jadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin makar. Jadi Syekh Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan muridnya banyak dan dia bikin komunitas-komunitas. Komunitas ini nanti yang dikenal komunitas Lemah Abang. Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya, daerah yang namanya Lemah Abang itu di Tangerang ada, Tangerang, Banten, Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan. Kemudian daerah Jawa Tengah sampai timur ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi. Di Bangkalan, Madura ada Tanah Merah. Itu yang babat alas itu Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu, sehingga dipanggil bolak-balik ke istana, tidak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Gate sebagai masyarakat abangan. Jadi sumber lahirnya yang disebut Islam Kejawen. Oke, sangkantarannya di situ. Dan ini khawatir luar biasa si Sultan Trenggono ini. Apalagi ajarannya agak nekat, beda sama para wali yang santun, yang kayak kiai beneran zaman sekarang itu. Kalau Syekh Siti Jenar rada uraan kayaknya. Jadi dia pemikir bebas yang sejati. Jadi kendel, kalau ngomong juga kendel, kalau nafsir juga kendel, kalau dakwah juga berani. Itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Syekh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara, khususnya negara Islam saat itu, atau yang menganggap dirinya sebagai negara Islam dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, yes, intinya Siti Jenar itu Suroto pemberontak, ajarannya sesat, terus dieksekusi oleh para wali yang ajarannya lurus, kan itu. Atau paling tidak mungkin di pemahamanmu selama ini kita tidak nyampe Siti Jenar itu salah, wong ajarannya orang khusus kok diajarkan pada orang awam. Yo, walau alam bisawab, tapi alurnya sebenarnya sudah kelihatan. Ada politik yang bermain di situ, sama kayak kasusnya Al-Hallaj atau Sokrates 2 minggu kemarin, termasuk minggu depan. Minggu depan rencananya kita ngomong martir juga, cuma biar nggak Islam terus yang dieksekusi. Minggu depan kita cari martir dari agama lain. Kita ketemu martir yang perempuan. Selama ini kan laki-laki, ada loh martir perempuan. Bahkan eksekusinya jauh lebih tragis, karena dikeroyok orang sak kota. Namanya dari tradisi Kristen Romawi kuno, namanya Hipatia, filosof perempuan awal. Kita ketemu minggu depan. Oke, hari ini masih Lemah Abang dulu. Oke ya, dan coba ceklah, jangan-jangan Jakarta itu ada satu tempat namanya Tanah Abang. Ya, lu ya, itu ada kemungkinan juga nyambung sanatnya sampai ke Syekh Siti Jenar. Carilah bekas murid-muridnya di sana. Sopo ngerti ada, sekarang banyak Cinanya di sana. Jangan-jangan keturunannya Arya Damar tadi. Oke, jadi
Itu setting sosial seorang Siti Jenar. Terus ini kalimat saya potong ketika Syekh Siti Jenar debat sama para wali. Jadi ada banyak sekali argumen, ada banyak sekali tuduhan. Syekh Siti Jenar nggak telaten, terlalu banyak variasi tafsir. Terus dia mengkasih kata, marilah kita bicara yang terus terang. Ini tak terjemah bahasa Indonesia ya, kalau Jawa kayak tadi kamu pening. Ya, ingsun ini Allah, akulah Allah itu, akulah yang disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan. Jadi aku itu yang tak maksud bukan badan ini. Selamanya bukan, karena badan itu tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati. Dan untuk semua orang kita membuka tabir. Jadi ini setelah diskusi panjang dengan para wali, dia jengkel. Ya wis, yang bilang ingsun Allah, ya wis akulah Allah. Tapi aku bukan badan ini. Jadi yang sejati, yang Allah itu bukan badan ini. Ini wadak fisik. Jadi katanya Siti Jenar, ilmu ini nanti yang tak ungkap ke masyarakat, buka tabir. Jadi para wali ditantang, yang kayak gini salah nggak? Maksudnya gitu kan. Isinya yang diajarkan salah nggak? Itu kan mungkin maunya saya Siti Jenar. Nah kalau yang tak ajarkan benar, ngapain semua marah? Kecuali aku ngajarin yang salah. Kalau hanya salah, misalnya mereka itu orang awam, nggak nyampe, sombong sekali kita. Kamu merasa lebih tinggi, padahal yang diajarkan saya Siti Jenar pada santri-santri pengajiannya, manusia itu egaliter. Saya Siti Jenar yang berani pakai kalimat ingsun untuk diri sendiri, zaman itu luar biasa. Zaman itu orang biasa itu bolehnya bukan pakai ingsun, tapi pakai kawulo. Kalau di Jawa sekarang jadi kulo, ya kan? Yang berhak pakai kata ingsun itu raja. Jadi ingsun, pukulun dan seterusnya. Dan saya Siti Jenar peduli amat dengan semua itu. Bagi dia setiap manusia sejajar, egaliter. Preklah dengan ingsun yang hanya untuk raja itu. Kalau kamu mau bilang ingsun, bilang aja ingsun aku. Tidak harus kawulo. Kalau kawulo itu kan hamba. Tidak ada raja dan hamba di dunia ini. Kita sejajar. Di atas kita hanya Allah. Itu yang diajarkan di Lemah Abang. Dan ini kan yang bikin telinganya raja panas. Masa itu kemarin kata-kata milikku sekarang mau dipakai semua orang? Jadi rebutan kata. Ya kan? Kemarin kan juga ada rebutan kata-kata Allah itu kan di Malaysia, yang oleh pengadilan diputuskan kata Allah itu hak miliknya orang Islam. Yang Kristen jangan berani-berani pakai kata Allah. Kan gitu keputusannya di Singapura. Persis di era ini, simbol-simbol arogansi, simbol-simbol perbudakan, simbol-simbol hierarki manusia dan pembinasan manusia atas manusia. Dia mengkritik feodalisme zaman itu. Lah kok para wali mau saja disuruh bersidang? Ya lagi-lagi urusan politik. Wali juga mereka juga punya strategi dakwahnya masing-masing. Nanti sesi Jenar dianggap, wah ini ngerusak proyek kita nih, kan gitu. Kita sudah punya proyek bagus-bagus sekarang dicegati dengan sasahidan.